Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Enasyari dengan NIM 2110511033. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang dampak dari perang Ukraina dan Rusia terhadap Palestina dan apa hubungannya dengan kematian Presiden Iran terhadap konflik yang ada di Palestina saat ini dan apa saja dampak-dampaknya terhadap Indonesia. Baiklah, perang antara Rusia dan Ukraina memiliki beberapa dampak signifikan terhadap Palestina. Salah satu dampak utama adalah peningkatan harga pangan dan energi yang memperburuk kondisi ekonomi di wilayah Palestina yang sudah krisis energi global yang diperburuk oleh konflik ini, menyebabkan kenaikan harga bahan bakar, mempengaruhi transportasi dan biaya hidup sehari-hari di Palestina. Selain itu, perhatian internasional yang terfokus pada perang di Ukraina mengalihkan sebagian besar perhatian dan dukungan terhadap isu-isu di Palestina. Hal ini mengurangi tekanan diplomatik terhadap Israel dan memperburuk situasi di Gaza. Terkait dengan kematian Presiden Iran, hal ini dapat mempengaruhi dinamika dukungan terhadap kelompok-kelompok di Palestina. Iran yang selama ini menjadi pendukung utama Hamas dan kelompok militan lainnya di Gaza mungkin mengalami perubahan kebijakan atau strategi tergantung pada kepemimpinan yang baru yang muncul. Ini bisa berdampak pada tingkat dukungan finansial dan militer yang diterima oleh kelompok-kelompok tersebut serta pada strategi mereka dalam konflik dengan Israel. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja yang diberikan dari perang Rusia dan Ukraina, yaitu dampak apa saja yang diberikan dari perang Rusia dan Ukraina terhadap Indonesia, terutama di sektor ekonomi dan ketahanan pangan. Beberapa dampaknya, yang pertama ada harga pangan dan inflasi. Perang telah menyebabkan kenaikan harga pangan dan pupuk. Misalnya, Indonesia mengalami peningkatan inflasi bahan bakar dan bahan makanan yang cukup signifikan. Jika konflik terus berlanjut, inflasi bahan makanan bisa mencapai 11-12%. Hal ini disebabkan oleh gangguan rantai pasokan global dan peningkatan biaya distribusi serta bahan baku pupuk yang sebagian besar diimpor dari Rusia dan Ukraina. Selanjutnya ada krisis pupuk. Harga pupuk yang melonjak menjadi tantangan besar bagi para petani di Indonesia. Kenaikan harga pupuk mengakibatkan peningkatan biaya produksi pertanian yang pada gilirannya menurunkan hasil panen dan kualitas produk petani. Contohnya, produksi padi di beberapa daerah seperti Sumatera Selatan menurun dari 1,56 juta ton pada tahun 2020 menjadi 1,45 juta ton pada tahun 2021. Selain itu, produksi gula juga terpengaruh karena banyak petani tebu yang tidak mampu membeli pupuk mahal, sehingga mengurangi jumlah dan kualitas produk gula. Baik, yang ketiga yaitu ada ketahanan pangan. Ketahanan pangan di Indonesia berada pada posisi yang rentan akibat ketergantungan pada impor pupuk dan bahan pangan. Dengan perang yang berkelanjutan, risiko gangguan suplai semakin meningkat yang dapat mengancam ketahanan pangan nasional. Indonesia berada di peringkat 63 dari 113 negara dalam indeks ketahanan pangan, lebih rendah dibandingkan Malaysia dan Vietnam. Baiklah, yang terakhir ada kenaikan harga energi. Fluktuasi harga gas alam yang digunakan sebagai bahan baku pupuk juga berdampak pada biaya produksi dan harga barang lainnya. Situasi ini membuat pemerintah perlu meningkatkan subsidi pupuk dan mencari alternatif produksi pangan lokal untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan. Dalam menghadapi situasi ini, pemerintah Indonesia perlu meningkatkan strategi pertanian yang berkelanjutan, memperkuat produksi dalam negeri, dan memastikan distribusi pupuk subsidi tepat sasaran. Diplomasi dagang juga penting untuk mengamankan pasokan pangan dan pupuk dari berbagai negara. Baiklah, itulah dampak dari perang Ukraina dan Rusia terhadap Indonesia. Sekian yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.